Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya kelas 7, kita jumpa lagi pada pembelajaran online. Kali ini kita masuk bab 1.13, operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Materi selengkapnya ada di BSE, buku siswa elektronik, halaman 22 sampai dan 37. Silakan dibaca di sana lengkap. Untuk yang akan saya jelaskan ini sebagian saja, diantaranya contoh soal. Contoh soal 1, suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Pembahasan permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. 5 kali 6 sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 30. Ini hanya cara saja. Perkalian diuraikan menjadi penjumlahan. Jadi 5 kali 6, jadi 6 nya ditambahkan pada dirinya sendiri sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya 30. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Contoh 2, Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung 500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Potongan dan bunga bank diabaikan. Pembahasan permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. 7 kali 500.000, 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000 sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga ketemunya 3.500.000. Jadi banyak tabungan Endang dalam 7 bulan adalah 3.500.000 rupiah. Bisa pakai garis bilangan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 kali penjumlahan 500.000. Contoh 3, ketika masuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhu ketika pukul 24 waktu setempat. Pembahasan dari pukul 18 hingga pukul 24 berarti sudah berlangsung 6 jam. Karena setiap jam suhunya turun 2 derajat, maka turunnya suhu selama 6 jam tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian 6 kali min 2. Di min 2 tambah 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 min 2 sebanyak 6 kali. Hasilnya min 12. Selama 6 jam suhu di Eropa turun 12 derajat Celcius, atau dapat ditulis min 12 derajat Celcius. Jadi suhu di Eropa ketika pukul 24 adalah 10 tambah min 12 sama dengan min 2 derajat Celcius. Pakai garis bilangan berarti ke kiri karena turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam. Setiap jam turun 2 derajat. Ini 2 derajat, 2 derajat, 2 derajat, 2 derajat, 2 derajat, 2 derajat. Contoh 4, tentukan semua faktor positif dari 6. Jelaskan. Pembahasan 2 adalah faktor dari 6 karena ada 3 sedemikian sehingga 6 sama dengan 2 kali 3. Jadi pokoknya ada bilangan lain yang jika dikalikan 2 ini menghasilkan 6, berarti 2 ini adalah faktor dari 6. 3 adalah faktor dari 6 karena ada 2 sedemikian rupa sehingga 6 sama dengan 3 kali 2. Bolak balik ini. Jadi 3 adalah faktornya dari 6. Mengapa? Karena ada 2 sehingga 2 kali 3 6. 2 juga faktornya 6. Mengapa? Karena ada 3 sehingga 3 kali 2 adalah 6. Ini bolak balik. 1 dan 6 juga faktor dari 6. Mengapa? Ini penjelasannya sama. Karena 1 kali 6 adalah 6, atau karena 6 kali 1 sama dengan 6. Jadi jawabnya faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Contoh 5, karena sedang naik hati, Bu Fitri ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya.
kue yang dimiliki Bu Putri adalah 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Fitri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapat berapa kue? Pembahasan. 12 dibagi 6 dapat diartikan pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang sehingga tidak bersisa. Dapat dilihat 12 min 6 sama dengan 0. 6 mengurangi 12 berulang 2 kali. Dengan kata lain, hasil dari 12 dibagi 6 sama dengan 2. Ditulis 12 dibagi 6 sama dengan 2. 12 dikurangi 6 sebanyak 2 kali habis. Berarti 12 dibagi 6 itu hasilnya 2. Jadi masing-masing tetangga Bumia mendapatkan 2 kue. Pada pembagian di atas, 12 adalah bilangan yang dibagi, 6 adalah pembagi, sedangkan 2 adalah hasil bagi. Contoh 6. Seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai ini dapat meloncat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat, jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Berapa kali tupai telah melompat? Ini ilustrasi pakai garis bilangan. 1 kali lompat 3 satuan. 1 kali lompat, 2 kali lompat, 3 kali lompat, 4 kali lompat, 5 kali lompat, sehingga jaraknya min 15 ke kiri. Jarak yang ditempuh tupai untuk 1 kali melompat adalah 3 satuan. Untuk menempuh titik min 15 atau min 15 artinya titik 15 di sebelah kiri 0, tupai harus melompat sebanyak 5 kali ke kiri. Contoh 7. Suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Mobil tersebut menghabiskan 8,5 liter untuk setiap berkendara sejauh 100 km. Suatu perjalanan sejauh 350 km dimulai dengan kondisi tangki bahan bakar penuh. Ini bahan bakar ya. Bahan bakar penuh. Banyak bahan bakar yang tersisa di mobil tersebut ketika sampai tujuan adalah titik-titik liter. Pembahasan. Ini jarak yang setiap 100 km menghabiskan 8,5 liter. Setiap 100 km menghabiskan 8,5 liter. Ini 100 pertama, ini 100 kedua, ini 100 ketiga, terus tambahnya 50, sehingga ini semuanya ada 350 km total jarak. Sedangkan total bahan bakar 8,5 tambah 8,5 tambah 8,5 tambah separuhnya 8,5, karena ini di sini separuhnya 100, maka ini separuhnya 8,5, 4,25. Sehingga 8,5 tambah 8,5 tambah 8,5 tambah 4,25 sama dengan 29,75 liter. Jadi sisa bahan bakar adalah 45 dikurangi 29,75 liter sama dengan 15,25 liter. Contoh 8. Wulan mengalihkan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Jika bilangan yang sama dengan wulan tersebut dibagi 100 oleh okta, maka bilangan yang dihasilkan adalah titik. Nah, pembahasan. Misal suatu bilangan itu adalah A, maka A kali 100 sama dengan 450. Sehingga diperoleh A sama dengan 450 dibagi 100. Nah, ini. Jadi A-nya 450 bagi 100. Hasilnya 4,5. Karena apa? Karena 4,5 kembalikan sini, 4,5 kali 100 adalah 450. Jadi A-nya ketemu 4,5. Kemudian 4,5 dibagi 100, hasilnya 0,045. Jadi bilangan yang dihasilkan adalah 0,045. Contoh 8. Sudah selesai contoh 8. Sekarang contoh 9. A per B sama dengan 50, maka A per 2B adalah titik-titik. Nah, pembahasan. A per B sama dengan 50, maka diperoleh B sama dengan A per 50. Nah, ini jadi bisa kalau ini A per B sama 50, ini bisa ditulis 50 dengan B ini bisa tukar. Jadi B sama dengan A per 50. Sehingga 2B, nah 2B berarti A per 50 kali 2.
2A per 50. Bagi 21, bagi 2, 25. Berarti ini tinggal A per 25. Jadi 2B hasilnya A per 25. Jadi A per 2B sama dengan A per 2B. 2B nya diambilkan dari sini. 2B ketemu A per 25. Jadi ini 2B diganti A per 25. Ini boleh ditulis bagi. Jadi pernya ini boleh dibagi A bagi A per 25. Bagi bisa dikali, yang membagi dibalik. Jadi A kali 25 per A. Ini A dengan A bisa diringkas, bagi A1 bagi A1 tinggal 25. Jadi jawabnya jadi A per 2B ketemunya 25. Jadi A per 2B jawabnya 25. Contoh 10. Sekitar 6.000 eksemplar majalah terjual dalam minggu ini. Maka perkiraan banyak majalah yang akan terjual dalam tahun ini adalah titik-titik. Pembahasan. Dalam 1 tahun ada sekitar 50 minggu, sehingga perkiraan banyaknya majalah dalam 1 tahun ini adalah 50 kali 6.000 sama dengan 300.000 eksemplar. Contoh 11. Jika X sama dengan 8, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 24, maka bentuk yang benar adalah titik-titik. A ini, B-nya ini, C-nya ini, D-nya itu mana yang benar? Kita cek. Pembahasan. X sama dengan Y tambah Z. X-nya 8, Y-nya 3, Z-nya 24. 8 sama dengan 3 kali 24, 3 kali 24 itu 72. 8 sama dengan 72, berarti ini nilainya salah. Pilihan A salah. Pilihan B, X sama dengan Y per Z. X-nya 8, Y-nya 3, Z-nya 24. Ini berarti 8 sama dengan ini dikecilkan, bagi 3, 1, bagi 3, 8. Berarti 8 sama dengan 1 per 8. Ini salah. Yang C, X sama dengan Z per Y. X-nya 8, Z-nya 24, Y-nya 3. Berarti 8 sama dengan 24 bagi 3, 8. 8 sama dengan 8, berarti benar. Yang D, X tambah X sama dengan Y plus Z. X-nya 8, Y-nya 3, Z-nya 24. Berarti 8 sama dengan 3 tambah 24. 3 tambah 24, 27. 8 sama dengan 27, salah. Jadi jawabnya adalah yang C. Nah, tugas pada pelajaran ini silahkan tugasnya ada di CBT e-learning. Nah, biasanya di Google Form, maka saya alihkan ke CBT e-learning biar semuanya nanti terfokus di e-learning. Kemudian dikerjakan setelah tanggalnya sesuai dengan yang ada di sana. Jadi kalau belum tanggalnya biasanya belum bisa dibuka. Terima kasih, semoga kalian semua dapat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.